Uretritis gonore oleh Emerita Wulan Pradeta. Definisi: gonore adalah salah satu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini mudah berkembang biak di daerah saluran reproduksi, termasuk serviks, uterus, dan tuba falopi pada wanita, serta pada uretra pada pria dan wanita. Bakteri ini juga dapat tumbuh di mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Epidemiologi: gonore tersebar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Tidak ada predileksi ras, semua bangsa dapat terkena. Kemudian gonore ini dapat terjadi pada dewasa, terutamanya dominan pada dewasa muda usia 20-24 tahun, diikuti oleh remaja usia 15-19 tahun, dan bayi baru lahir juga dapat terkena. Patogenesis: Neisseria gonorrhoeae adalah gram negatif intraseluler Diplococcus aerob yang terutama menyerang epitel kolumner. Bakteri ini menginvasi sel epitel untuk mencapai jaringan subepitelial. Patogenesisnya melibatkan pelekatan bakteri pada sel epitel kolumner melalui pili. Nah, pili ini membantu perlekatan gonokokus ke permukaan mukosa dan membantu bakteri terhindar dari fagositosis sel PMN. Cara penularan: gonore lebih banyak ditularkan melalui hubungan seksual, biasanya merupakan kelanjutan inokulasi selama hubungan seksual vaginal, anal, ataupun oral. Masa inkubasinya biasanya rata-rata 2-8 hari. Gonore juga bisa menular dari saluran genital wanita kepada anak yang dilahirkan selama persalinan. Hal ini akan menyebabkan oftalmia neonatorum pada bayi baru lahir. Kemudian pada anamnesa, pada pria biasanya mengeluhkan nyeri saat buang air kecil dan keluarnya discharge berupa nanah kental yang berwarna putih susu dan berlebihan dari uretra. Kemudian apabila sudah terjadi infeksi ascendant yang menyerang epididymis, testis, atau kelenjar prostat, mungkin menimbulkan gejala seperti nyeri atau bengkak pada skrotum. Kemudian pada wanita kebanyakan lebih asimptomatis. Kalaupun ada gejala, misalnya discharge vaginal, kemudian sulit buang air kecil, sering buang air kecil, berhentinya siklus menstruasi, atau didapati perdarahan saat berhubungan seksual. Pemeriksaan fisik: di traktus urogenital pria, biasanya didapatkan discharge uretra yang mukopurulen atau purulen, kemudian nyeri epididymis unilateral dan edema. Kemudian didapatkan edema penis tanpa ada tanda inflamasi lain yang jelas, dan didapatkan OUM merah dan edema. Kemudian untuk traktus urogenital wanita, didapatkan discharge cervix yang mukopurulen atau purulen, kemudian discharge atau perdarahan vaginal, kemudian vulvovaginitis pada anak. Bisa juga didapatkan nyeri perut bagian bawah dengan atau tanpa nyeri lepas tekan, kemudian ada nyeri adnexa, dan nyeri pada pergerakan serviks. Selain itu bisa didapatkan nyeri pada perut kanan atas. Untuk pemeriksaan penunjang, pertama pemeriksaan gram, akan ditemukan adanya gram negatif intraseluler Diplococcus setelah perwarnaan. Hal ini menetapkan diagnosis uretritis gonore. Kemudian kultur akan ditemukan bakteri Neisseria gonorrhoeae, dan tes definitif seperti tes oksidasi atau tes fermentasi juga dapat dilakukan. Untuk terapinya, untuk recommended regimen dari CDC, untuk uretritis gonore ini diterapi dengan dual terapi, yaitu ceftriaxone 250 mg intramuskuler single dose dan azithromycin 1 gram per oral single dose. Kemudian apabila ceftriaxone tidak tersedia, bisa diberikan kombinasi cefixime 400 mg single dose dan azithromycin 1 gram single dose. Dalam kasus alergi azithromycin,
Doxycycline 100 mg secara oral 2 kali sehari selama 7 hari dapat digunakan untuk menggantikan azitromisin. Untuk non-medikamentosa, pertama, pasien harus menghentikan hubungan seksual dengan pasangan sampai infeksinya dinyatakan sembuh. Kemudian, saat kontrol, diharapkan pasien juga membawa pasangannya untuk diperiksa. Kemudian dilakukan provider-initiated testing and counseling terhadap infeksi HIV ataupun IMS lainnya. Untuk komplikasi, pada pria dapat terjadi struktur uretra, limfangitis penis, abses periuretra, epididymis, prostatitis akut, vesikulitis mani, infeksi kelenjar Cooper dan Tyson, serta infertilitas. Pada wanita, biasanya didapatkan pelvic inflammatory disease, parut pada tuba, yang kemudian dapat menyebabkan infertilitas dan kehamilan ektopik. Untuk prognosis, pada umumnya prognosis dari penyakit ini adalah baik dengan terapi awal yang memadai dan lengkap. Terima kasih.